Ketakutan itu kan ada ketakutan yang memang jadi fitrahnya manusia. Berarti kita takut sama macan, makanya kita menghindar. Dan memang itu adalah salah satu perangkat yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia bisa menjaga keberlangsungan hidup mereka. Nah, tapi takut sama Allah Ta'ala ini harus beda dengan takut kita sama makhluk. Takut kita ke sesama makhluk yang berbahaya, kita lari. Tapi sama Allah, takutnya justru malah mendekat. Kan seperti itu. Nah, adapun takut sama jin ini takut yang secara fitrah dibenarkan atau tidak. Sebenarnya mungkin saya katakan manusia itu tidak takut sama jin. Yang ada di film-film itu kan ngagetin. Itu yang bikin manusia jadinya sebel. Rasa takut yang disebabkan karena was-was dari korin. Korin itu semua manusia ada. Tapi kalau jin dari luar belum tentu semua manusia ada. Korin ketika sudah berhasil membuat manusianya itu lemah, dia bisa membuat sebuah pusaran yang bikin setan-setan di sekelilingnya itu masuk. Makanya ketika ada was-was, kata Allah Ta'ala diantaranya dalam surat Fussilat, apabila kalian digoda, godaan bisikan, godaan was-was, mintalah perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jelas prinsip dari Quran ketika kita ada was-was, baca ta'awud. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dawa teman nur hafal, ya udah nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu cukup. Pertama, apa itu hantu? Itu dulu. Kita kalau ingin membahas hukum, kita harus definisikan dulu sehingga ada batas yang jelas. Anda nggak mungkin memberikan hukum kalau nggak ada batasnya. Apa itu hantu? Hantu itu kan umumnya orang menggambarkan dua hal. Kalau bukan jin, setan, gitu kan? Kalau bukan jin, setan, ya, sering kan penampakan dan sebagainya. Dan keduanya berkolaborasi kalau dalam konteks ini. Teman-teman sekalian, yang pertama saya turunkan dulu dalil-dalilnya ya. Pertama, jin itu mutlak umum, bahkan ada surahnya, surah ke-72 Al-Jin, ya. Jin pertama diciptakan sebelum manusia, Quran surah ke-15 ayat 27, posisi paling kanan sebelah atas. Tapi ketika disebutkan jin selalu bersanding dengan manusia, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di antara contohnya Quran surah ke-51 ayat 56. Jin berubah menjadi iblis, Quran surah ke-18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Iblis berubah menjadi setan, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36, posisi paling kiri di pertengahan. Dan setan inilah yang menjadi persoalan dalam kehidupan. Ada setan rumah tangga, setan di kantor, setan di alat-alat musik, setan di masjid, dan ada contoh-contohnya di Quran termasuk dalam hadis. Nah, teman-teman sekalian, siapa yang jadi hantu di sini? Ini persoalan, kan? Baik. Kalimat hantu ya, menunjuk pada gambaran hal yang sangat ditakuti, ya, sangat ditakuti atau tidak diinginkan. Hal-hal yang terkait dengan demikian umumnya dua hal saja. Satu, jin. Jin ini penting Anda ketahui ya, dalam kajian yang sangat umum sekali. Jin ini saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu sebelum manusia. Jadi jin duluan baru manusia. Dalilnya Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samim. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang bergejolak. Namanya disebut dengan jin. Jin itu dalam bahasa Arab itu punya tiga arti. Satu, sesuatu yang tersembunyi. Disebut jin karena dia tersembunyi. Ingat ya, fitrah dia tersembunyi, nggak nampak. Makanya lawannya ins di Quran. Kita manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin tersembunyi, ins nampak. Makanya ketika jin disebut tersembunyi, disebut dengan jin. Manusia disebut nampak, disebut dengan ins. Itu fitrah yang bertolak belakang. Nah, kalau ada keluar dari fitrah ini, berarti dia sedang punya masalah. Misal, jin, fitrahnya tersembunyi. Tiba-tiba jin melakukan penampakan. Berarti dia sedang keluar dari fitrah, sedang punya masalah itu jin. Betul. Sama dengan manusia yang biasanya tampak, senang sembunyi-sembunyi. Ke rumah sembunyi-sembunyi, ke masjid sembunyi-sembunyi, ketemu teman sembunyi-sembunyi. Itu tidak ada lain dengan... Bukan itu. Maksudnya, tidak ada lain dengan keadaan yang sedang keluar dari fitrah. Bukan sama dengan jin. Berarti sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat orang-orang yang suka sembunyi-sembunyi, dia sedang punya masalah. Seperti jin yang sedang melakukan penampakan, itu pun jin punya masalah. Yang lebih bermasalah ada manusia mencari-cari penampakan jin. Itu yang aneh. Itu yang aneh. Ya? Itu orang aneh itu. Jangan dekat-dekat dengan orang seperti itu. Karena jinnya bermasalah, orang ini bermasalah, dua-duanya bermasalah. Orang bermasalah ketemu jin bermasalah, jadi persoalan. Jelas di sini ya? Baik. Yang kedua, sifat jin itu disebut dengan jin. Yang kedua, dia punya sifat yang kasar. Tidak harmoni. Sebaliknya manusia terbalik, disebut dengan ins dari kata anisa, sesuatu yang lembut.
ya, harmoni, halus gitu. Makanya saya tidak pernah temukan ada orang baru dilahirkan langsung mencela, nggak ada itu. Pasti lembut. Nggak ada sampai hari ini baru dilahirkan langsung mencela. Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Pasti tenang, enak, nangis, dan antum akan peluk gitu. Anak siapapun, termasuk yang lahir dari rahim non muslim, Anda pasti akan senang lihatnya. Anak kecil lucu macam-macam, lembut. Jin tidak. Jin punya karakter kasar. Karena apinya bergejolak. Quran surah 15 ayat 27 tadi, menyambar-nyambar. Makanya ketika dia melakukan penampakan pun bahkan masuk ke dalam diri seseorang, nggak ada yang lembut. Saya belum pernah saksikan ada orang kemasukan jin sampai bersikap lembut. Masuk ke masjid, Ustaz izin ta'lim, sedang kemasukan jin, mustahil. Mustahil. Pasti mulutnya meracau, tindakannya mengacau, itu pasti itu kayak orang kesurupan, kan? Tapi itu gambarannya. Makanya wajar ketika lihat penampakan-penampakan ada gejolak-gejolak dalam jiwa, ada perasaan takut, ada perasaan resah. Itu bagian pertama. Yang kedua, setan. Kalau ini memang udah niat. Setan itu jin yang berniat menggoda manusia. Itu setan. Makanya ketika setan menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Jin menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Quran surah 18 ayat ke-50. Ketika dia mulai menggoda Adam manusia disebut dengan setan. Quran surah kedua ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Memang ini setan dan niat menggoda. Niat menggoda. Dia sudah sampaikan pada Allah, saya akan goda semua keturunan Adam. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan gak akan kau dapati mereka ya Allah dalam keadaan bersyukur kepadamu. Quran surah 7 ayat 16 sampai dengan 17. Quran surah 15 sampai ayat ke-40-nya. Quran surah keempat ayat 119. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ada semuanya. Ada semuanya. Makanya ini yang suka membuat Anda misalnya, maaf, malam-malam suka gelisah, mau ibadah suka malas, dibuat khawatir macam-macam. Hantu yang Anda maksudkan itu setan. Tapi pertanyaannya, datang kepada siapa jin ini? Dan datang kepada siapa setan ini? Sehingga Anda gambarkan sebagai hantu yang Anda takuti itu. Karena mustahil setan itu bisa datang, jin bisa mengganggu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekarang persoalannya, sejauh apa Anda membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba bangun dari sekarang. Ya, rajin baca Al-Quran. Bukankah Nabi mengajarkan untuk membaca ayat kursi setelah selesai sholat, sebelum tidur? Ya, 2 surah terakhir, Al-Falaq, An-Nas. Itu kalau Anda sering biasakan, tambah dengan Al-Fatihah, tambah dengan bacaan-bacaan yang baik, Anda dekat dengan Allah, terhubung dengan Allah, nggak akan bisa Anda diganggu jin atau bahkan setan, nggak akan mempan itu. Makanya kata setan mengatakan di dalam Quran surah ke-15 ayat ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua hambamu ya Allah akan aku goda, tapi ada satu yang nggak bisa saya tembus. Mukhlasin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering ibadah, sering zikir, sering berdoa, sering baca Quran, tunaikan sholat dan sebagainya. Kalau tidak percaya silakan. Walaupun dengan keadaan seperti itu, Anda tidak akan lepas dari godaan setan, tapi membuat Anda lebih kuat untuk memerangi godaan setan. Kalau lagi kumpul sama teman, cerita soal hantu itu selalu seru. Meskipun kalau habis denger ceritanya bikin kita takut ke toilet sendirian, cerita soal hantu nggak pernah habis untuk dibahas. Meski begitu, keberadaan hantu masih diperdebatkan. Beberapa orang bilang hantu itu nggak ada, tapi banyak orang lain yang juga mengaku pernah menyaksikan wujudnya. Lantas pertanyaannya, apakah hantu itu beneran ada di antara kita? Nyatanya sampai saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil membuktikan wujud sosok menyeramkan ini. Para ahli pun berkesimpulan kalau perasaan melihat hantu atau mendengar hantu itu berasal dari adanya medan magnet kuat, suara berfrekuensi rendah, sampai zat kimia yang mempengaruhi kerja otak. Tapi sebelum bawa bambu runcing di kolom komentar, kita harus tahu kalau penelitian di ilmu sosial, kisah-kisah soal hantu justru bertaburan. Artinya fenomena penampakan hantu memang banyak dalam tanda kutip ditemukan, dan nyatanya fenomena hantu sudah ada sejak peradaban manusia dimulai. Bagaimana ceritanya? Kalau ditelusuri, hantu dan makhluk gaib sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Kemudian peradaban berkembang, manusia bikin kebudayaan, sampai kemudian muncul agama-agama yang ngejelasin soal roh dalam diri makhluk hidup termasuk manusia, dan di saat bersamaan ngejelasin soal kehidupan setelah kematian termasuk soal hantu. Karena fenomena hantu ini berkembang dengan kebudayaan, maka itulah mengapa di Britania Raya ada Banshee, di Thailand ada Mainak, dan di Indonesia ada kuntilanak. Ngomong-ngomong soal Indonesia, zaman dulu ada ilmuwan antropologi yang meneliti tentang hantu di Pulau Jawa. Dia menemukan kalau jenis hantu itu ada yang kerjaannya bikin takut, ada yang bikin orang kesurupan, dan ada juga yang suka mencuri uang. Beda sama penelitian natural science yang menekankan pada bukti eksperimen, para peneliti di social science banyak nanya orang-orang yang pernah ngalamin ketemu hantu, dan dengan begitu menerima keberadaan hantu di masyarakat.
Meski keberadaannya terasa ada di tengah kita, sampai sekarang belum ada peneliti yang mampu membuktikan wujud hantu. Tapi bisa jadi itu karena hantu adalah salah satu dari banyak fenomena yang belum bisa dipahami oleh keterbatasan akal manusia. Pada akhirnya, jangan lupa cek buah kasur kalian karena bisa jadi ada sesuatu lagi menunggu di sana. Dan seperti biasa, terima kasih. Banyak di antara masyarakat kita yang ketika masuk ke tempat angker, dia harus permisi dan numpang lewat terhadap makhluk yang katanya bau rekso atau menguasai tempat tersebut. Bagaimana syariat memandang? Ibnu Katsir menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Bahwasanya dulu ada bangsa manusia yang minta tolong, minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin. Maka bertambahlah kesesatannya. Kata Ibnu Katsir, mengutip perkataan Ikrimah, Kanal jinnu yafraquna minal insi kama yafraqul insu minal jinni aw asad. Pada dahulu kala, jin itu sangat takut sama manusia. Sebagaimana manusia takut sama jin, bahkan jin lebih takut lagi. Wa kanal insu idza nazala wadiyan harabal jin. Dan kalau ada manusia yang turun ke suatu lembah, maka jin yang ada di lembah itu semuanya kabur, lari semuanya. Karena mereka tahu manusia adalah khalifah di muka bumi. Langit bumi diciptakan untuk manusia. Ya, hingga suatu ketika ada orang yang numpang dan permisi minta perlindungan kepada makhluk yang menguasai lembah tersebut. Jin yang tadinya mau kabur, tidak jadi kabur. Dia berkata kepada teman-temannya, narohum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami lihat ternyata manusia itu takut sama kita, sebagaimana kita bangsa jin takut sama manusia dulu. Ya. Lalu Ibnu Katsir menjelaskan lagi, fadanau minhum fa'asabuhum bil jununi wal khabal. Lalu jin yang tadinya takut akhirnya mendekat ke sekumpulan manusia yang numpang-numpang permisi kepada jin tersebut dan menjadikan manusia itu gila dan juga bebal. Maka jangan kita ikut-ikutan seperti orang yang dibuat gila oleh bangsa jin, numpang-numpang atau permisi dulu ketika hendak lewat di tempat-tempat angker. Wallahu ta'ala a'lam. Dulu sekelompok manusia kalau mereka melewati suatu lembah dan mereka takut, maka mereka minta perlindungan kepada penguasa lembah tersebut. Mereka berkata dengan suara yang keras, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Kami meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini, Pak Lurah lembah ini ya, dari anak buahnya yang bahlul-bahlul ya. Jadi kemudian mereka pun dilindungi, tidak diganggu. Mereka pun dilindungi, tidak diganggu. Karena begitu jin mendengar seruan tersebut, maka dia panggil anak buahnya. Jangan ada ganggu dia. Jangan bikin malu saya. Mungkin begitu. Dan ternyata dia tidak diganggu. Sekelompok lelaki ini tidak diganggu. Ya, karena dia telah berlindung kepada penguasa lembah tersebut, penguasa jin. Sehingga anak-anak buahnya enggak ada yang berani usil terhadap sekelompok lelaki tersebut. Ternyata ini adalah kesyirikan. Perbuatan ini adalah kesyirikan. Saya tanya sama antum. Apakah penguasa jin, Pak Lurahnya jin, mampu untuk melarang anak buahnya? Mampu atau tidak? Mampu. Mampu. Dia mampu untuk melarang anak buahnya jangan usilin manusia, jangan ganggu manusia. Mampu atau tidak? Mampu. Sehingga manusia ini meminta kepada jin sesuatu yang dimampui oleh jin, tetapi ini syirik, enggak boleh. Kenapa dia minta kepada sesuatu yang gaib? Enggak boleh. Hukumnya divonis kesyirikan, meskipun jin mungkin mampu. Mungkin jin mampu dan dia mampu, buktinya mereka tidak diganggu. Yang disebutkan inilah kebiasaan sebagian Arab dari Yaman yang melakukan kebiasaan tersebut akhirnya diikuti oleh banyak orang-orang di Jazirah Arab termasuk kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar kota Mekah ya. Dan ini adalah kesyirikan. Kata Allah, fazaduhum rohaqa, maka semakin menambah kesombongan bagi jin-jin tersebut. Mereka semakin angkuh. Lihat tuh manusia minta tolong sama kita. Ada kelezatan tersendiri dirasakan oleh jin tatkala manusia minta perlindungan kepada mereka. Dan ini yang dicari oleh jin. Makanya kadang jin mengganggu manusia, dia minta sajen, dan ini bentuk pengagungan terhadap jin. Sehingga manusia taat kepada jin. Tidak diganggu, tidak digoda karena jin-jin tersebut sudah dikasih apa? Sajen ya. Karena kita dapati banyak sebagian orang menyembah berhala, mereka kasih apa? Sajen. Kemungkinan itu ada jinnya. Ada jinnya sehingga mereka kemudian menyembah berhala-berhala tersebut dengan meletakkan sajian-sajian yang ada di situ ya. Sajiannya terkadang kopi, terkadang permen, terkadang apa ya.
tergantung perasaan mereka aja ya. Mereka kasih sajen ya. Oleh karenanya ya, kita tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Kalau kita melihat satu tempat yang mengerikan, Nabi sudah memberi solusi, ada doanya. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doanya. Man nazala manzilan, barang siapa yang singgah suatu tempat, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari makhluk yang buruk, dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Maka dia tidak akan diganggu. Itu gantinya. Tidak usah minta perlindungan kepada penguasa jin yang ada di lembah tersebut. Ya. Saya pernah naik mobil bersama seorang angkatan bersenjata, ya, pakai baju tentara. Kemudian dia antar saya naik mobil di malam hari. Kemudian kita lewat suatu tempat di jembatan. Tahu-tahu dia bel-bel terus. Tet, tet, tet. Saya bilang, kenapa ini? Rupanya dia takut. Ya. Dia takut. Dia dengar isu-isu kalau lewat jalan tersebut, mobil bisa jatuh sendiri. Maka supaya dia aman, dia apa? Bel. Bel kepada siapa ya? Bel kepada Allah? Enggak. Bel kepada penjaga jin tersebut. Kulo nuwun. Ini enggak boleh. Seperti ini enggak boleh. Ente kalau takut baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan taat kepada jin tersebut karena jin butuh Anda menunjukkan simbolik Anda taat kepada dia. Ini tidak boleh. Ya. Makanya saya pernah cerita tatkala ada seorang ikhwan, ya, dia supir taksi online, kemudian ada penyembah berhala yang jadi penumpang. Mereka berjalan, akhirnya mereka melewati suatu berhala. Akhirnya penumpang tersebut mengatakan, mas, tolong dibel itu berhala. Numpang lewat kan, kata teman ini, enggak. Salafi jenggotnya panjang, enggak. Yang di belakang, mas, bel mas, enggak. Jalan terus, mas, bel, enggak katanya, subhanallah. Akhirnya penumpang ini tidak habis akal, dia pun buka jendela, dia titit pada jalan. Jadi aman. Ini enggak boleh ikhwan ya, enggak boleh. Jadi enggak boleh kita tunduk kepada jin, ya. Tidak boleh. Tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin. Karena hukumnya adalah kesyirikan dan ini menjadikan fazaduhum rohaqa, menjadikan jin semakin sombong dan angkuh.